Shalom, Assalamualaikum, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Harapan Tafonao dengan nomor induk mahasiswa 2401700030 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah A2 Keamanan Sistem Komputer. Adapun judul presentasi saya kali ini yaitu konsep kriptografi serta implementasinya. Mengapa kriptografi penting? Nah, di era digital saat ini, informasi merupakan aset paling berharga. Setiap hari, miliaran data berpindah melalui jaringan internet, mulai dari pesan pribadi hingga transaksi keuangan bernilai besar. Namun, seiring dengan itu, ancaman dunia maya juga semakin canggih. Data yang tidak terlindungi dapat dengan mudah dicuri, diubah, ataupun disalahgunakan. Disinilah kriptografi berperan penting sebagai ilmu yang melindungi data agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Tanpa kriptografi, keamanan digital hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Memahami kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi, dan grafien, yang berarti menulis. Jadi, kriptografi adalah seni atau ilmu menyembunyikan pesan agar hanya pihak tertentu yang dapat membacanya dengan benar. Kriptografi memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Hanya penerima sah yang dapat membaca pesan. Yang kedua, integritas atau integrity, yaitu memastikan pesan tidak diubah selama pengiriman. Yang ketiga, autentikasi atau authentication, yaitu membuktikan identitas pengirim agar penerima yakin pesan benar-benar berasal dari sumber yang sah. Prinsip dasar kriptografi. Ada beberapa konsep dasar dalam kriptografi yang perlu kita pahami. Yang pertama, plain text, yaitu pesan asli sebelum dienkripsi. Yang kedua, enkripsi, yaitu proses mengubah plain text menjadi bentuk rahasia yang disebut ciphertext. Nah, yang ketiga, ciphertext, yaitu hasil dari enkripsi yang tidak memiliki arti bagi siapapun kecuali yang punya kunci. Yang keempat, dekripsi, yaitu proses mengembalikan ciphertext menjadi pesan asli menggunakan kunci yang tepat. Dalam sistem ini, kunci atau key menjadi elemen penting. Semakin panjang dan kompleks kunci, semakin sulit bagi peretas untuk memecahkannya. Metode klasik atau cipher substitusi. Nah, metode enkripsi klasik yang pertama adalah cipher substitusi. Prinsipnya adalah mengganti setiap huruf dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu. Contoh paling terkenal adalah Kaiser cipher yang digunakan sejak zaman Romawi kuno. Misalnya jika kita geser huruf sebanyak 3 posisi, misalnya putra akan menjadi SXWUD. Meskipun sederhana, metode ini mudah dipecahkan menggunakan analisis frekuensi huruf karena komputer modern dapat menebaknya dalam hitungan detik. Metode klasik, cipher transposisi. Berbeda dari substitusi, cipher transposisi tidak mengganti huruf, melainkan mengubah urutannya. Contohnya, kata putra, setelah diubah urutannya menjadi tarpu. Keunggulan metode ini adalah lebih sulit ditebak karena tidak ada perubahan huruf. Namun, kelemahannya tetap sama, mudah dipecahkan dengan brute force modern. Inilah sebabnya metode klasik dianggap tidak lagi cukup aman di zaman sekarang. Transisi ke kriptografi modern. Mengapa metode klasik tidak cukup? Karena kekuatan komputasi saat ini luar biasa besar. Komputer dapat mencoba jutaan kombinasi dalam waktu singkat untuk memecahkan cipher sederhana. Oleh sebab itu, kriptografi modern menggunakan algoritma matematika yang jauh lebih kompleks, dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan mampu melindungi data jangka panjang. Kriptografi modern, symmetric key. Pada kripto modern dikenal 2 jenis sistem utama. Yang pertama adalah symmetric key, kriptografi. Di sini, satu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Pengirim mengenkripsi pesan dengan kunci rahasia
dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk membukanya. Contoh algoritmanya antara lain DES atau Data Encryption Standard. Standar lama dengan kunci 56 bit kini tidak aman. Kedua, ICE atau Advanced Encryption Standard. Algoritma modern dengan panjang kunci 128, 192 atau 256 bit. Keunggulan metode ini adalah cepat dan efisien, tapi kelemahannya terletak pada distribusi kunci yang bisa disadap jika tidak aman. Kriptografi modern, asymmetric key. Jenis kedua adalah asymmetric key, kriptografi, yang menggunakan dua kunci berbeda tetapi saling berhubungan. Public key atau kunci publik untuk mengenkripsi pesan, dan private key atau kunci rahasia untuk mendeskripsinya. Prinsip ini sangat revolusioner karena memecahkan masalah distribusi kunci. Contoh algoritma yang digunakan antara lain RSA yang paling banyak digunakan, atau ECC, elliptic curve, yang lebih efisien, dan DSA untuk tanda tangan digital. Implementasinya adalah pada SSL atau TLS untuk HTTPS, email terenkripsi seperti PGP, dan verifikasi tanda tangan digital. Nah, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa kriptografi adalah fondasi utama keamanan digital. Metode klasik seperti substitusi dan transposisi menjadi dasar bagi sistem modern saat ini. Sistem simetrik dan asimetrik key kini jauh lebih aman, efisien, dan luas digunakan di berbagai bidang. Kriptografi tidak hanya melindungi komunikasi, tapi juga menjaga transaksi finansial, data pribadi, dan kepercayaan digital di seluruh dunia. Tanpa kriptografi yang kuat, keamanan digital hanyalah sebuah ilusi di tengah ancaman cyber yang semakin canggih. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dosen dan teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.